Hari ini kita akan membahas mengenai kasus yang berasal dari Bogor. Pagi hari sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, warga Desa Mekarsari, Bogor tengah mengadakan kerja bakti. Mereka mengadakan kerja bakti membersihkan sampah di jalanan. Setelah sekian lama mereka menyusuri jalan, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan penemuan pria yang tergeletak di semak-semak. Pria itu mengenakan baju koko putih dan juga sarung yang disertai bercak-bercak darah. Bagaimana ceritanya? Tonton sampai habis ya. Sekarang kita masuk ke latar belakang. Asep merupakan seorang pria pendiam. Dia tidak banyak ngomong, tidak suka berbuat macam-macam. Bahkan jika ada orang yang menjahilinya, dia hanya membalas dengan senyuman saja. Asep tinggal di Kampung Panongan, Desa Kampung Sawah, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor. Di rumah sederhananya itu, Asep tinggal bersama ibu tercinta serta 4 saudaranya. Ibunya bernama Empat, berusia sekitar 50 tahun. Di keluarga, Asep merupakan satu-satunya anak laki-laki dari 5 bersaudara. Sedari kecil, Asep memang pendiam. Sejak ditinggal wafat sang ayah pada waktu SD, ibunya membuka usaha warung kecil. Asep dibesarkan oleh satu orang tua. Meskipun seperti itu, Asep selalu tekun dalam belajar. Ibunya sempat menempatkan Asep di suatu pesantren yang tak jauh dari kampungnya itu. Setelah lulus dari pesantren, Asep bekerja membantu sang ibu untuk mencari nafkah. Pekerjaan Asep serabutan, bahkan Asep pernah bekerja sebagai sopir di toko material. Pada tahun 2018, usia Asep menginjak 27 tahun. Asep bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Lutfiah. Di situ Asep jatuh cinta. Lutfiah ini merupakan seorang gadis yang berasal dari keluarga yang cukup terpandang di kampungnya. Semakin hari, hubungan mereka semakin dekat. Bahkan Lutfiah sering berkunjung ke rumah Asep di Rumpin. Hingga pada suatu hari, Lutfiah minta Asep untuk segera melamarnya. Kronologi kejadian: karena hubungan mereka sudah lama dan Lutfiah sering datang ke rumah Asep, Ibunda Asep Empat menyetujui permintaan Lutfiah. Mereka sekeluarga akan pergi ke rumah Lutfiah untuk melamarnya. Sedari awal Ibunda Asep tidak pernah kepikiran hal yang negatif, bahkan tidak kepikiran akan ditolak. Karena putranya sendiri dan juga pacarnya sudah saling suka. Keesokan harinya, Empat bersama paman Asep yang bernama Syaiful pergi ke rumah Lutfiah. Sesampainya di rumah Lutfiah, Empat dan Syaiful bertemu dengan ayah dan juga kakak dari Lutfiah. Segera Syaiful menyampaikan maksud serta tujuannya datang ke rumah Lutfiah. Syaiful mengatakan bahwa mereka datang untuk melamarnya. Seketika di ruang tamu, keluarga Lutfiah itu hening. Kakak Lutfiah agaknya kurang setuju dan akhirnya mereka menolak lamaran dari Asep. Karena lamaran Asep ditolak, ibu serta paman Asep kembali pulang ke rumah. Ibu Asep menjelaskan kepada anaknya bahwa lamarannya telah ditolak dan Asep harus segera melupakan perempuan itu. Hari demi hari berlalu. Ibu Asep berpikir bahwa hubungan antara anaknya dan juga Lutfiah sudah berakhir. Namun ternyata tidak. Lutfiah semakin sering ke rumah Asep meskipun Lutfiah sudah mengetahui bahwa lamaran Asep kemarin sudah ditolak oleh keluarganya. Pada tanggal 3 Oktober 2018, tiba-tiba handphone Asep berdering. Setelah Asep mengangkat telepon itu, ternyata telepon itu berasal dari keluarga Lutfiah. Asep sangat kegirangan dan berpikir bahwa dia sudah bisa diterima di keluarga Lutfiah.
Bunyi dari percakapan seseorang di telepon itu, yakni mereka meminta Asep untuk segera datang ke rumah mereka. Tanpa basa-basi, Asep segera berangkat ke rumah Lutfiah. Keesokan harinya, tanggal 4 Oktober 2018, warga Mekarsari RT 1 Desa Mekarsari, Kecamatan Ranca Bungur, Kabupaten Bogor. Mereka tengah mengadakan kerja bakti membersihkan sampah di pinggir jalan. Setelah cukup lama menyusuri jalan sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, tiba-tiba warga dikagetkan dengan penemuan tubuh pria yang tergeletak di semak-semak. Pria itu mengenakan baju koko putih dan juga sarung disertai bercak-bercak darah di kepalanya. Tidak hanya itu, terdapat pula luka robekan di bagian kepala serta luka lebam di bagian dada dan juga dagu. Warga segera melaporkan temuan itu kepada Kapolsek Ranca Bungur. Setelah polisi datang, polisi dengan sigap segera mengamankan TKP. Dari TKP, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa 2 buah ponsel, 1 bilah palu dan pakaian pria itu. Kepolisian melakukan pemeriksaan menggunakan pemindai sidik jari dan diketahui bahwa pria itu adalah Asep. Tubuh Asep segera dibawa ke rumah sakit untuk divisum, dan dari hasil visum luar dan otopsi diketahui terdapat pukulan di bagian dada yang menembus hingga jantung, dan juga ada hantaman benda keras di kepala bagian belakang. Di sisi lain, polisi juga segera bertindak dan dalam waktu kurang dari seminggu, polisi telah berhasil mengamankan sebanyak 6 orang yang diduga merupakan pelaku penghilangan nyawa dari Asep. Keenam orang itu diamankan oleh jajaran Satreskrim Polres Bogor. Keenam pelaku yakni HS, AR, U, J, BS, dan juga AM. Mereka semua diperiksa, diinterogasi satu persatu, dan disinilah polisi mengetahui bahwa keenam pelaku ini merupakan satu keluarga yang dengan sadar merencanakan penghilangan nyawa terhadap Asep. Mereka sekeluarga mengaku sakit hati karena Asep telah berpacaran dengan anggota keluarga mereka. Padahal sebelumnya hubungan mereka sudah ditentang dan bahkan mereka sudah menolak lamaran dari Asep. Kasat Reskrim Polres Bogor, AKP Beni Cahyadi, dia menerangkan bahwa para keluarga Lutfiah memancing Asep untuk datang ke rumahnya dengan cara menggunakan ponsel milik Lutfiah. Asep dieksekusi dengan eksekutor tunggal yakni kakak dari Lutfiah yang berinisial AM. Namun ada keluarga lain yang juga terlibat, yakni Bapak Lutfiah, kakak, ipar, serta 3 kerabatnya. Mereka memiliki peran berbeda-beda. Ada yang berperan membuang Asep, ada juga yang mengamankan situasi agar tidak ada yang mengetahui kejadian tersebut. Setelah kejadian itu, keenam pelaku mendekam di Mapolres Bogor. Mereka dijerat pasal 551 Junto 338 atau 340 dan juga 351 KUHP dengan ancaman kurungan penjara 20 tahun hingga seumur hidup. Sedangkan Ibu Asep yang mengetahui hal ini sangat syok, dan Ibu Asep berharap para pelaku dihukum mati saja. Itulah cerita mengenai Asep, seorang pria yang ditolak lamarannya oleh keluarga sang kekasih. Bagaimana menurut kalian? Silakan komen di kolom komentar. Semua informasi yang disampaikan dari awal hingga akhir berdasarkan artikel-artikel yang sudah tersebar di internet. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa di like, komen, serta share ke sosial media kalian. Jangan lupa di subscribe juga. Kita ketemu di konten-konten selanjutnya. Terima kasih.